Halo, selamat wayah para jombloan dan jombloati, selamat berjumpa kembali dengan Dis Film. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film produksi tahun 2013 dan tidak usah banyak bihun atau bibir jeung huntu, mari kita saksikan. Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok orang yang sedang melakukan aktivitas pembangunan proyek dinding atau tembok pesisir penahan kaiju. Apa itu kaiju? Menurut bahasa Jepang, kaiju adalah monster berukuran raksasa atau alien yang muncul pada waktu-waktu tertentu melewati sebuah portal antar dimensi di dasar Samudra Pasifik. Kemunculan kaiju beberapa tahun yang lalu telah menghancurkan beberapa kota di sepanjang Samudra Pasifik dan mengakibatkan ribuan orang tewas. Karena kemunculan kaiju itu membuat seluruh negara di dunia bersatu mengerahkan semua sumber daya membangun suatu senjata baru yang kemudian diberi nama Jäger. Lalu apa itu Jäger? Jäger yang dalam bahasa Jerman berarti pemburu, atau dalam film ini Jäger berarti robot raksasa pemburu kaiju. Tapi dalam bahasa kampung saya, Jäger artinya orang polontong yang merasa jagoan sampai-sampai ke warung kopi Mang Udin jarang bayar. Di mana Jäger ini awal mulanya dikendalikan seorang pilot yang otaknya terhubung langsung dengan robot Jäger. Tapi karena besarnya beban syaraf yang dibutuhkan untuk mengendalikan Jäger, maka kemudian diperlukan 2 orang pilot atau lebih untuk mengontrol Jäger. Pemerintahan dunia yang merasa keberadaan Jäger ini tidak efektif akhirnya memutuskan menghentikan program Jäger dan menggantinya dengan tembok pesisir yang menjadi benteng tiap benua menahan serangan kaiju. Sementara Marshal Pentakos yang menjadi kepala operasi Jäger hanya diberi waktu 8 bulan untuk membesituakan robot Jäger ke Hong Kong. Para pekerja pembangunan tembok yang sedang menonton TV menyaksikan bagaimana tembok pesisir yang digadang-gadang mampu menahan kaiju, justru dengan mudahnya dijebol si monster alien raksasa. Beruntung Jäger yang masih ada berhasil mengalahkan kaiju. Ketika sedang asik menonton TV, tiba-tiba sebuah helikopter datang. Dan para pekerja itu kemudian membubarkan diri setelah helikopter yang ditumpangi oleh Marshal ente. Ternyata kesumpingan Pak Marshal ke tempat itu tidak lain dan tidak bukan untuk menjemput mantan pilot Jägernya, Relic Beckett. Relic Beckett yang 5 tahun lalu bersama kakaknya Yancy Beckett mempiloti Jäger bernama Gypsy Danger, yang pada saat itu Relic harus kehilangan kakaknya pada saat bertarung melawan kaiju. Beckett yang merasa dirinya sudah tidak mampu mempiloti Jäger serta masih ada bon ke warung nasi Bang Patah, kemudian leah manahnya setelah Marshal mengeluarkan mantra saktinya. Dengan mantra itu Beckett yang masih ada jiwa barbar di hatinya kemudian ikut naik ke heli setelah bonnya ke warung nasi Bang Patah dibayar lunas Pak Marshal. Setelah sampai di markas Jäger, Beckett diperkenalkan dengan Mako yang juga anak angkat dari Pak Marshal, serta 2 orang ilmuwan, Newton Geisler dan Hermann Gottlieb. Nah, karena lidah saya belum pernah main ke Jerman, selanjutnya mereka saya panggil Emul dan Endung, yang disingkat jadi Mul Endung. Di dalam hangar Pak Marshal memberitai Beckett sejak pemerintah membangun tembok pesisir dan mengurangi dana operasional, kini yang tersisa hanya tinggal 4 Jäger. Padahal dulunya hangar ini mampu menampung sampai 30 Jäger. Di mana keempat Jäger itu adalah Crimson Typhoon yang dikemudikan pilot kembar asal Tiongkok, Cherno Alpha Jäger tertua asal Rusia, Striker Eureka yang dipiloti ayah dan anak Hercules dan Chuck Hansen, yang mana ketika tembok pesisir ditembus kaiju, Jäger bernama Striker Eureka ini yang menghentikannya, serta 1 Jäger yang tersisa, Gypsy Danger. Beberapa waktu kemudian, Beckett melaksanakan uji ketahanan pilot sekaligus mencari pilot mendamping dengan cara bertarung 1 lawan 1.
Merasa lawan-lawannya tidak ada yang spesial, Beckett kemudian menantang Moko untuk menentukan titik temu kecocokan fisik dan sistem koneksi saraf. Pada awal pertarungan, Mako yang sempat kewalahan menerima serangan Beckett dengan jurus entep sendoknya kemudian sukses mengunci dan berhasil mengalahkan Beckett. Di tempat yang berbeda, Profesor Endung menguraikan waktu dan jumlah serangan kaiju dengan rumus matematikanya yang bikin saya ongkek. Beliau memberi prediksi akan ada serangan kaiju dalam 7 hari ke depan dengan jumlah yang bertambah serta level kekuatan yang meningkat. Profesor Endung juga memberitahu Pak Marshall cara menghentikan serangan kaiju dengan cara meledakkan portal dimensi dengan 2.400 ton bom termonuklir. Tapi Dr. Emul menyarankan untuk masuk ke portal dimensi harus mengetahui isi pikiran atau ingatan kaiju dengan berbagi pikiran seperti dua pilot Jaeger, sehingga diketahui cara masuk yang efektif meledakkan portal. Walaupun sempat dilarang, Dr. Emul berhasil masuk ke dalam ingatan salah satu otak sekunder kaiju yang rusak. Di mana dalam penglihatannya Emul menjelaskan bahwa kaiju tidak hanya menyerang berdasarkan naluri alamiah hewan semata. Tapi lebih daripada itu, kaiju juga menyerang karena diperintah serta yang memberi perintah atau tuannya adalah penjajah antar galaksi. Dan untuk mendapat info yang lebih akurat, Dr. Emul meminta disediakan otak kaiju yang lebih baru dan segar. Pak Marshall kemudian memberikan sebuah nama dan alamat seorang pedagang organ tubuh ilegal di pasar gelap bernama Hannibal Chow. Di waktu yang bersamaan, Mako dan Beckett saat berlatih menyatukan saraf dan pikiran harus rela mengalami kegagalan karena Mako tidak bisa mengendalikan emosi yang terperangkap dalam ingatan masa lalunya. Di mana dalam ingatannya Mako harus kehilangan kedua orang tua akibat serangan kaiju. Kemudian Pak Marshall yang saat itu menjadi pilot Jaeger menyelamatkan, melindungi, dan membesarkan Mako. Beberapa hari kemudian, Chuck Hansen yang dari awal sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Beckett dengan polontongnya menghina Beckett sebagai orang yang tidak berguna. Ya, Chuck Hansen yang polontong dan nyali rereongan ini harus menerima malu dicabok Beckett di depan banyak warga. Dan kalau saja ayahnya tidak keburu datang, mungkin Chuck Hansen sudah dibawa ke ahli tulang. Kembali ke Dr. Emul yang berhasil menemukan tempat dan orang yang bernama Hannibal Chow, harus menerima kekecewaan karena beliau menolak permintaan Dr. Emul yang dianggap ngebohong. Dan kalaupun benar, Hannibal Chow yakin si Emul bakal dicari-cari oleh kaiju. Dan benar saja kekhawatiran Hannibal Chow serta prediksinya Endung, 2 ekor kaiju muncul ke permukaan dan diperkirakan menyerang Hong Kong. Marshall kemudian menugaskan 3 dari 4 Jaeger yang tersisa untuk melawan 2 kaiju. Sementara Beckett dan Mako, pilot Jaeger keempat terpaksa harus menunda aksinya akibat kegagalan penyatuan saraf dan pikiran. Crimson Typhoon yang dipiloti 3 orang kembar Tiongkok harus rela di KO terlebih dahulu walaupun sudah bertempur mati-matian. Begitu juga dengan Serno Alpha setelah digulung 2 kaiju, 2 pilotnya harus tewas. Sementara Striker Eureka yang akan menembakkan misil udara dibuat tak bergerak setelah salah satu kaiju mengeluarkan gelombang kejut yang mengakibatkan sistem kelistrikan Striker Eureka mati dan seluruh Hong Kong menjadi gelap gulita. Di tengah keadaan yang genting di mana semua sistem padam serta Hercules Hansen yang tangan kanannya patah, serta ditambah seekor kaiju sudah banyak ke darat mencari Dr. Emul, tiba-tiba yang kita nantikan dan tunggu-tunggu datang. Dan siapa lagi kalau bukan Deep Sea Danger yang dipiloti Beckett dan Mako. Dengan berkekuatan 2 reaktor nuklir dan keahlian pilot Beckett,
Deep Sea Danger mampu mengalahkan satu kaiju walaupun sempat dibanting ke darat. Tapi dengan jurus Gurawil Bajing dan Gereyem Nilem, Deep Sea Danger sukses membuat kaiju tewas. Sementara itu di kota Hong Kong, seekor kaiju yang mencari dan nyaris melahap Dr. Emul, tiba-tiba babangusnya dibanting Deep Sea sebelum kemudian bersembunyi di antara gedung-gedung tinggi. Deep Sea yang digabrug, diludahi, dan diinjak kaiju, dengan kekuatannya membawa terbang Deep Sea sampai ke batas atmosfer bumi. Dan tanpa Beckett duga, kini Deep Sea Danger ditambah persenjataan baru yang berupa pedang. Dan dengan pedang itu mereka membelah kaiju dua bagian. Kembali ke Hannibal Chow yang kini sudah menerima permintaan Dr. Emul untuk bertukar pikiran lewat otak kaiju, kemudian mendatangi lokasi jatuhnya kaiju. Di mana pada saat di lokasi, Hannibal Chow justru diteribulid oleh bayi kaiju yang kemudian tewas terlilit ari-ari. Marshall yang berbincang dengan Beckett memberitahu situasi dirinya saat ini yang terkena radiasi setelah bertahun-tahun bertarung melawan kaiju. Dan menurut diagnosa, dirinya akan tewas jika kembali mengendarai kaiju. Di tengah curahan hati seorang Marshall Pentakos, tiba-tiba mereka diberi kabar bahwa ada dua kaiju berputar di portal dimensi. Yang menurut Pak Marshall, inilah saatnya meledakkan portal. Di lain tempat, Dr. Emul dan Profesor Endung yang juga mendengar kemunculan kaiju dengan segera memasang alat penghubung ingatan ke otak kaiju. Yang mana mereka berdua berhasil membongkar ingatan kaiju serta lubang portal dimensi yang harus dimasuki bersama kaiju agar proses peledakan berjalan sukses. Marshall Pentakos yang akan turun gelanggang menggantikan Hercules Hansen walaupun sudah diperingati dan dilarang Mako, dengan jiwa kepemimpinannya berkata, "Jika aku tidak pergi, maka semua orang akan tewas." Chuck Hansen sebelum masuk kokpit diberi wejangan dahulu oleh ayahnya Hercules, yang intinya, setelah menyatukan pikiran, "Omat Jang, jangan banyak omong dan polontong." Setelah sampai di titik lokasi kemunculan kaiju, dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan kaiju ketiga dengan level kekuatan yang lebih besar. Deep Sea yang dipiloti Beckett dan Mako belum selesai mengatur formasi dan strategi, secara tidak diduga digabrug kaiju hingga mengakibatkan lengan kanan robot raksasa itu putus. Dan mau tidak mau, robot raksasa itu harus bertarung seperti pendekar Raja Wali Sakti yang diperankan oleh Andy Lau dulu. Deep Sea Danger yang baru saja ngarenghap, nyaris dijengkang andai saja tidak memasang golok pembunuh naga pemberian Mbah Yoko sampai kaiju itu terbelah dua bagian. Namun naas bagi robot Eureka yang dipiloti Marshall dan Chuck Hansen, mereka harus bertarung melawan dua kaiju sekaligus. Hingga akhirnya setelah merasa ripuh, Marshall memutuskan meledakkan Jagger sampai kedua kaiju itu mati dan membuka jalan untuk Deep Sea meledakkan lubang portal. Deep Sea yang masih bertahan walaupun nyaris seluruh sistemnya rusak, dengan tenaga seadanya memeluk seekor kaiju dan membawanya melewati portal dimensi. Dengan waktu yang sempit serta oksigen yang menipis ditambah bom nuklir tidak bisa diledakkan secara otomatis, Beckett harus mengambil keputusan meledakkan bom secara manual setelah sebelumnya melepaskan Mako dengan kapsul penyelamat. Deep Sea Danger yang kini berada di titik peledakan dengan dua bom nuklirnya membuat para kaiju yang sedang nongkrong terkejut dan terheran-heran sampai pada akhirnya di permukaan, Mako yang lebih dulu sampai dengan kapsul penyelamatnya
Sempat Ciremai menganggap Beckett sudah game over karena kapsulnya tidak muncul-muncul. Sampai pada akhirnya, Beckett selamat setelah tepat waktu keluar dari Jagger. Kemudian film diakhiri dengan kemunculan Hannibal Chow dari dalam perut kaiju. Dan tamat. Oke, itu saja rangkuman film kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih, tetap sehat, dan sampai jumpa.